Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pasca bencana banjir dan tanah longsor akibat badai Seroja pada 4 April 2021 lalu, lebih dari 120.000 rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan ringan hingga berat, serta sebanyak lebih dari 33.000 jiwa masih bertahan di lokasi pengungsian. Sebanyak 126.459 rumah warga dan fasilitas umum di Nusa Tenggara Timur mengalami kerusakan pasca bencana banjir dan tanah longsor akibat badai Seroja pada 4 April 2021 lalu. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 18 kabupaten dan 1 kota, terdapat 63.196 bangunan rusak. Di antaranya 16.896 unit rumah mengalami rusak berat, 14.928 unit rumah rusak sedang, dan 30.719 unit rumah rusak ringan. Tak hanya rumah, sebanyak 62.543 unit fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya juga mengalami kerusakan. Banjir bandang dan angin kencang akibat badai siklon tropis Seroja di NTT pun berdampak pada kerusakan akses listrik dan jaringan internet, terutama di seluruh Pulau Timor, Alor, Lembata, Adonara, Saburai Jua, Rotendao, dan sejumlah kabupaten di Pulau Sumba. Hingga saat ini sebanyak 33.811 korban bencana masih bertahan di 74 lokasi pengungsian. Untuk mengetahui situasi terkini dari Kabupaten Flores Timur, bagaimana kondisi warga dan sudah sejauh mana bantuan yang telah didapatkan warga terdampak, saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Doni Parera selaku relawan kemanusiaan. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Mbak Prisil. Ya Pak Doni, boleh diceritakan saat ini Pak Doni berada di lokasi dan wilayah terdampak di mana dan sudah berapa lama Pak di sana dan seperti apa kondisi masyarakat yang berada di tempat Pak Doni saat ini? Ya Mbak Prisilia, sekarang saat ini saya berada di Kampung Baru, Desa Sausina, Kecamatan Flores Timur, di salah satu titik pengungsian di Pulau Adonara, Mbak Prisilia. Oke, Keadaan kami di iya Pak, boleh ya, dilanjutkan bagaimana kondisi warga di sana? ya, jadi kami di sini bersama-sama sedang berusaha untuk mengatasi keadaan darurat pasca banjir minggu lalu. Jadi itu yang kami lakukan untuk mengatasi keadaan sebelum kami nanti berusaha untuk bersama bangkit dari keadaan akibat hancur karena banjir ini, Mbak Silia. Baik, Pak Doni boleh diceritakan kembali ada berapa banyak kepala keluarga kemudian yang terpaksa mengungsi terkhususnya di posko yang saat ini Pak Doni berada dan bagaimana kondisinya? Apakah kesehatannya baik dan seperti apa kondisi posko yang sekarang warga tempati, Pak Doni? Baik, kalau di titik ini di posko Desa Sausina ini, Mbak Priscilia, ada 59 jiwa, Mhm. 13 kakak yang mengungsi di tempat ini. Kalau di tempat ini Mbak Priscilia, untuk sanitasi dan lain-lainnya itu relatif dapat kami atasi dengan baik. Karena kami mengungsi di lapangan poli milik desa, di mana sebelumnya sudah ada tersedia fasilitas untuk kamar mandi, sehingga tidak kesulitan untuk sanitasi bagi para pengungsi yang ada di sini. Tetapi juga bersama kami ada posko lainnya yang juga turut kami perhatikan. Jadi di sana sanitasinya itu agak kurang bagus. Mhm. Begitu yang dapat kami lakukan sekarang hanyalah menyediakan air minum bersih untuk mereka. Di sana di posko Desa Poliwolo, Kecamatan Ileboleng itu, di sana ada 73 jiwa, 13 kakak yang bertinggal dalam satu rumah penduduk berukuran kurang lebih 8 kali 15 meter saja. Gitu. Dan Oke. untuk keadaan di sana itu memang masih sangat butuh perhatian ekstra dari para relawan. Mhm. Baik, berarti yang masih menjadi kebutuhan juga tadi sanitasi yang
masih dibutuhkan oleh masyarakat dan tadi ya tempat posko, tempat tinggal bagi masyarakat yang lebih layak lagi karena tadi seperti diceritakan oleh Pak Doni bahwa dalam satu rumah ini warga dengan begitu banyak tinggal bersama-sama. Kemudian untuk bantuan sendiri seperti apa Pak Doni saat ini disalurkan? Apakah masih terkendala dan masih banyak bantuan yang belum sampai begitu atau seperti apa kondisinya? Kalau di titik kami bantuan terutama logistik itu saya pikir cukup untuk 2 minggu ke depan, Mbak Priscilia. Untuk 2 minggu ke depan, mohon maaf Pak. Jadi sementara di posko lain kami sedang berusaha untuk kita penuhi karena beberapa malam lalu ada utusan dari posko mereka, posko di kecamatan sebelah itu yang berjarak kurang lebih 11 kilometer dari tempat kami. Mereka ke sini untuk meminta beras kami. Jadi siang ini kami akan berangkat ke sana untuk membagikan logistik, peralatan dapur untuk mereka. Itu, Mbak Priscilla. Baik, berarti untuk kebutuhan pokok begitu, kebutuhan sehari-hari ini masyarakat masih bisa stabil untuk 2 minggu ke depan, namun juga masih banyak masyarakat yang harus datang ke posko begitu ya Pak ya, untuk mendapatkan akses kebutuhan sehari-harinya. Lalu dalam warga yang terdampak sendiri ini selain tadi bantuan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, adakah Pak posko kesehatan yang disiagakan dan juga untuk membantu warga kemudian yang karena biasanya di dalam bencana atau sehari 2 hari warga mengungsi ini muncul beberapa sakit begitu atau keluhan kesehatan. Adakah saat ini tenaga medis begitu atau posko kesehatan yang standby di lokasi terdampak, Pak Doni? Ya, kalau di tempat kami kebetulan kami punya 1 orang medis di sini, begitu. Kemarin juga kami dikunjungi oleh relawan dokter dari Muhammadiyah untuk memeriksa kesehatan kami di sini. Kemudian ada beberapa relawan juga yang datang dengan tim trauma healing, begitu. Sebelumnya kami lakukan itu semuanya secara mandiri untuk berbagi kebahagiaan, untuk mengatasi kejenuhan supaya tidak jenuh di lokasi pengungsian, Mbak Priscilia. Baik, berarti memang sudah ada juga posko dan teman-teman sendiri di sana sudah bergerak untuk membangun tadi ya kegiatan trauma healing bagi warga terdampak khususnya anak-anak begitu ya Pak Doni ya. Kemudian progres terkait relokasi atau bantuan rumah tinggal untuk warga terdampak ini sudah sejauh mana Pak Doni? Oke, sejauh ini kami sudah didatangi oleh tim dari PUPR begitu untuk mendata kakak yang rumahnya hancur akibat banjir. Kemudian kami sedang membicarakan untuk penyediaan lahan untuk pembangunan rumah-rumah itu. Jadi sedang dibangun komunikasi dengan pihak adat, pihak ulayat untuk menyediakan lahan yang dibutuhkan bagi pembangunan rumah-rumah yang hancur. Jadi untuk membangun rumah baru sejauh itu saja, Mbak Priscilia. Baik, kalau kita lihat juga di tayangan Pak Doni, salah satu tantangan untuk pemerintah begitu teman-teman dari organisasi membantu masyarakat di Flores dan NTT dan warga terdampak lainnya ini adalah akses jalan, kemudian juga ada faktor cuaca. Nah, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh teman-teman relawan ketika ingin membantu warga terdampak? Adakah kesulitan-kesulitan tersendiri, Pak Doni, boleh diceritakan? Iya, betul Mbak Priscilia, terutama soal infrastruktur yang hancur Mbak Priscilia. Itu tantangan utama, kemudian sinyal yang masih kurang bagus sehingga agak kesulitan untuk berkoordinasi. Tetapi belakangan sinyal sudah mulai lebih bagus, hanya ketersediaan listrik dan lain-lain itu membuat kendala bagi kami dalam penyaluran bantuan. Selain juga BBM yang belum sepenuhnya bisa terpenuhi. Baik, melihat tadi masih banyak hal-hal yang perlu dibantu begitu untuk warga terdampak. Apa saja Pak prioritas, kemudian hal-hal apa saja yang harus diutamakan nih dalam membantu dan juga menjangkau teman-teman warga-warga yang juga terdampak agar mereka ini tidak semakin berbeban begitu, semakin lebih sehat kemudian dan juga semakin
cepat pulih begitu Pak? Apa saja yang dibutuhkan oleh warga? Oke, pertama sekali untuk keadaan darurat ini kami butuh bantuan tenaga ya, Mbak Priscilia. Karena beberapa posko itu di sana tidak ada relawan, jadi mereka di titik itu dengan keadaan trauma, tidak ada yang mengorganisir mereka dengan baik. Misalnya untuk sanitasi, karena selain daripada bahan kebutuhan pokok, sanitasi itu sangat diperlukan Mbak Priscilia supaya tidak menimbulkan bencana baru apabila sanitasi buruk. Jadi puluhan orang berada di satu tempat dengan sanitasi yang buruk itu bisa membuat masalah baru. Begitu. Jadi itu yang kemudian kami mengutamakan wanita dan anak-anak. Jadi ketika semua harta benda dibawa, tersisa pakaian di badan, terutama untuk wanita itu kebutuhan pakaian dalam. Begitu, kami juga sudah berusaha untuk kemarin ke Flores Daratan begitu untuk mencari pakaian dalam, tapi tampaknya untuk jumlah banyak belum bisa kami dapatkan di sana Mbak Priscilia. Kemudian untuk anak-anak, kebutuhan untuk anak-anak karena mereka rentan sakit di tempat pengungsian begitu, kami butuh dokter yang dapat melihat kebutuhan vitamin mereka dan lain-lain. Jadi kalau itu sudah terpenuhi baru kami memikirkan sembako. Jadi harapan kami begini Mbak Priscilia, kita tidak tahu ini keadaan kita di tempat ini sampai berapa lama karena keadaan rumah hancur. Nah, kebiasaan kita adalah cepat melupakan apa yang sudah terjadi. Jadi harapan kami, saudara-saudara di seluruh Indonesia, kami masih sangat membutuhkan perhatian, bantuan kemanusiaan, sampai kami bisa benar-benar mandiri untuk memulai kehidupan normal. Begitu Mbak Priscilia. Baik, berarti memang menjadi catatan ini adalah sanitasi, kemudian bantuan bagi anak dan balita dan juga kebutuhan medis begitu ya, yang sangat-sangat diprioritaskan untuk warga di sana. Baik Pak Doni, terima kasih. Semoga kondisi memang di sana semakin membaik dan warga cepat pulih. Salam untuk teman-teman relawan di lokasi dan sampai jumpa kembali dengan keadaan yang lebih baik. Salam sehat Pak Doni. Priscilia. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.